Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'azzamat ummatid dunya nuzihat minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah duhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ta'ala, diberikan kenikmatan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, rahmat, hidayah, taufik, inayah oleh Allah Ta'ala, sehingga walaupun cuaca dari kemarin Masya Allah syahdu, cocok untuk istirahat, untuk tidur cocok, untuk istirahat cocok, kita diberi kesempatan untuk bekerja di saat teman-teman kita sedang berlibur cuti. Ini satu anugerah Allah Ta'ala. Dan sekarang kita masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk meletakkan kening kita di hadapan Allah. Di antara sekian banyak makhluk hidup, Allah Ta'ala menciptakan yang namanya manusia, kata Al-Ghazali. Di antara sekian banyak manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang beriman dan diberikan agama Islam. Dari orang Islam sekian banyak, yang sholat itu cuma sedikit, Pak. Yang sholat itu cuma dari sekian banyak yang sholat, yang jamaah lebih sedikit lagi. Artinya kita ini merupakan khiyarun min khiyarillah, pilihan dari pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pantas bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan Allah Ta'ala memilih kita masih diberikan kesempatan untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah kita ini Masya Allah, orang alim juga bukan, wali juga kayaknya cuma wali murid doang, nabi juga keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam, tapi Allah Ta'ala masih pilih. Kalau Allah Ta'ala memilih, panitia kelahiran baginda Nabi itu Abu Lahab. Abu Lahab itu panitia, jadi begitu Nabi lahir, itu yang menjadi panitianya itu pamannya Abu Lahab untuk acara syukuran, untuk acara sampai membebaskan satu budaknya namanya Suwaibah. Udah sana kamu nggak usah jadi budakku lagi, kamu saya bebaskan untuk
menyusui Muhammad. Pertama kali yang menyusui Rasulullah adalah Suwaibah. Ini panitia. Seandainya kok yang paling berhak mendapat hidayah itu kehendak manusia, Abu Lahab mungkin. Tapi apa yang diberi petunjuk, siapa yang diberi hidayah? Malah Bilal. Bilal ini siapa? Suhaib Ar-Rumi, orang Rom hitam. Kemudian Khobab bin Al-Arad. Ini orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi Allah Ta'ala menginginkan untuk mendapatkan hidayah sesuka kehendak Allah Ta'ala. Sesuai dengan keinginan Allah. Maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan kesempatan untuk meletakkan kening kita di hadapan Allah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa tahun 2022 sudah mau kita tinggalkan. Dengan berbagai macam romantika kehidupan di dalamnya. Awal pandemi sudah selesai, akhir pandemi sudah selesai. 2022 ini adalah hari di mana kita harus mulai bangkit. Sampai logonya negara saja bangkit lebih kuat. Bangun lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangunnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Kalau bapak-bapak seneng ini, ibu-ibu yang susah nih. Bangunnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Nah ini, bapak-bapak seneng, ibu-ibunya yang banyak. Artinya apa? Artinya saatnya sekarang ini kita menghadapi perkara-perkara yang akan datang. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqati Tadbir, beliau menulis waktu itu ada 3 saja. Waktu itu ada 3. Yang pertama waktu yang sudah lewat. Yang kedua waktu yang sekarang kita ada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Waktu yang sudah lewat dengan berbagai macam romantika kehidupan yang kita jalani tidak akan mungkin kembali lagi. Imam Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Ihya-nya menulis ma ab'ada ma fat wa ma aqraba ma huwa'at. Alangkah jauhnya waktu yang sudah lewat dan alangkah dekatnya waktu yang akan datang. 1 menit, 1 detik yang sudah lewat ini jauh, Pak. Kenapa? Karena nggak mungkin akan terjadi lagi. Walaupun kita samakan, nggak akan mungkin sama. Saya itu pernah melihat satu pemandangan yang lucu, Pak. Ada orang umurnya sudah 60-an, reuni SD, undangannya itu dimohon untuk memakai seragam putih merah. Romantika kehidupan umat akhir zaman seperti itu, Pak. Undangannya supaya memakai seragam putih merah. Begitu datang semua memakai baju putih merah. Supaya apa? Supaya mereka nostalgia kembali. Berapa? Ketika mereka dulu lulus SD 48 tahun yang lalu. Seragam boleh sama, orangnya boleh sama. Perasaan sudah tidak bisa dibohongi. Dulu anak itu ketika pakai seragam SD, nggak ada pikiran macam-macam. Pokoknya yang penting senang saja. Senang, main sana, main sini. Kalau guru saya mengatakan bermain ini termasuk bagian dari pendidikan. Makanya kalau punya anak jangan dikekang untuk tidak bermain, Pak. Anak kelas 3 SD sudah dipondokkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya kelas 3 SD sudah dipondokkan sekarang. Di mana? Di pondok pesantren sana. Nanti lulus SMP sudah capek, Pak. Nanti SMA-nya minta di rumah. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 7 tahun. 7 tahun mereka hidup di pesantren. Pulang-pulang mereka sudah capek. Jilbabnya nggak mau pakai lagi. Sholat ke masjid, saya sudah 7 tahun Pak di masjid, capek saya. Orang itu kadang-kadang berpikirnya itu simple. Kenapa toh kok anaknya dipondokkan sejak kecil? Supaya tertib dari awal. Padahal
karena bapaknya sama ibunya malas ngurus. Modus saja nih. Saya ini pengurus pesantren, Pak. Saya ini nangani pesantren sudah lama. Bapaknya memaksa anaknya mondok, anaknya nggak mau mondok. Yang bonyok siapa? Yang bonyok ya kiainya, yang bonyok pesantrennya. Nih, saya pernah punya ada satu santri itu, Pak, anak Bali itu. Dia pengen pulang sama orang tuanya nggak boleh. Pokoknya kamu yang penting di pesantren saja. Mau minta berapa saja. Masya Allah, dikirim uang 1 juta itu 1 minggu habis. Orang tuanya kaya, kirim lagi, habis lagi, kirim lagi, habis lagi. Anaknya capek, Pak. Akhirnya nyuri HP yang kecil itu, Pak. Harganya paling 300 ribuan paling. Habis itu ketangkep, mau dipukuli sama Ustadz. Udah, Tat, nggak usah dipukuli, saya dipulangkan saja. Kenapa sampai kok nyuri? Saya pengen dipulangkan, coba. Titiknya sampai di situ saja. Kenapa kamu kok pengen dipulangkan? Saya ini sudah mondok sejak kecil, Pak Ustadz. Saya sekarang pengen pulang, tapi orang tua nggak boleh. Ini kejadian ini, Pak. Jadi Masya Allah. Walaupun mereka pakai seragam putih merah, walaupun bajunya sama, orangnya sama, bahkan mereka adakan reun di kelas SD, bangkunya masih bangku yang dulu, nggak bisa dibohongi. Nggak mungkin sama. Sekarang dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam pikiran, nggak bisa sama. Senyumnya pun sudah beda antara kelas SD dulu dengan senyum sekarang. Senyum sekarang ini walaupun tersenyum lebar tapi hatinya masih mikir utang. Nggak bisa lepas. Makanya waktu yang sudah lewat walaupun cuma 1 detik ini nggak mungkin akan bisa diulang. Apalagi 10 tahun, apalagi 5 tahun. Wa ma aqraba ma huwa'at, kata Imam Al-Ghazali. Dan alangkah dekatnya waktu yang akan datang. Walaupun 10 tahun, karena akan datang itu nanti akan terjadi. Makanya waktu yang sudah lewat, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Nah, waktu yang sudah lewat, apa yang harus kita kerjakan? Ulama mengatakan, dengan waktu yang sudah lewat, kalau ada ketaatan kita syukuri, kalau ada kebaikan kita syukuri, kalau ada kemaksiatan, ada keburukan kita istighfar. Nggak usah disesali. Nggak ada gunanya kita menyesal. Tapi Pak Ustadz dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan syarat untuk tobat itu menyesal. Maksudnya menyesal itu apa? Menyesal itu tidak akan mengerjakan lagi. Ini namanya menyesal yang dimaksudkan di dalam taubat. Jadi bukan terus mikir, ngangen-nangen terus yang sudah lewat. Penyesalan itu nggak ada gunanya, Pak. Penyesalan itu semua di akhir, di belakang, nggak ada penyesalan kok di depan. Kalau orang Jawa bilang yang penyesalan di depan itu cuma orang ketumbuk sapi. Orang ketumbuk sapi, ketumbuk mobil itu penyesalannya di depan. Di depan mobil sama di depan sapi. Paham, Pak? Ada orang ketabrak mobil, nyesel dia, kenapa tadi saya kok nyebrang? Nyeselnya di depan itu, tapi di depanmu lainnya itu nggak ada. Rata-rata nyesal itu mesti di belakang. Nah, orang hidup itu menyesal itu ada 4. Ulama mengatakan penyesalan dalam kehidupan itu ada 4 macam. 1 menyesal sehari, 2 menyesal setahun, 3 menyesal seumur hidup, yang keempat menyesal selama-lamanya. Ini menyesal selama-lama. Yang pertama menyesal sehari. Siapa itu? Orang yang salah makan. Orang yang salah makan. Sudah keburu lapar, pulang sampai di rumah, ada lauk apa, Dek? Tanya sama ibunya, Bu, ada lauk apa? Itu masih ada sayur tempe sama terong. Oh ya sudah, makan, Pak. Habis 1 piring nambah lagi karena lapar. Begitu kenyang selesai makan, alhamdulillahilladzi amana. Tahu-tahu anaknya datang. Tadi nggak tanya anaknya kemana, ternyata anaknya lagi beli sate. Sudah datang, ya Allah, mau dimakan sudah kekenyangan, nggak dimakan kok ini? Ini nyesel, Pak, tapi cuma sehari. Karena masa perut kita ini sehari, besok sudah lupa. Tapi nyesel. Kenapa tadi makan dihabiskan? Kenapa tadi tidak tanya sama istrinya? Ini nyesel. Tapi cuma sehari. Yang kedua ada orang nyesel ini setahun. Nyesel setahun itu orang yang bangun rumah. Bangun rumah itu nyeselnya setahun. Bangun rumah, desainnya sudah seperti ini, pasrahkan, saya ada tugas keluar kota.
Sekitar 4 bulan nanti saya pulang. Ini pemborongnya sudah sudah dikasih tahu semua, sudah berangkat. Pulang-pulang lu kok kayak gini jadinya. Mau diruntuhkan, mau dibongkar baru saja selesai. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah. Tapi setiap masuk rumah dia cuma kayak gini. Nanti pergi lagi masuk rumah lagi nyesel lagi cuma kayak gini. Kenapa kemarin saya tinggal? Kenapa kemarin saya pasrahkan orang ini? Ini nyeselnya cuma setahun. Nanti setelah setahun, udah sekarang rubah. Orang itu biasanya kalau mau merubah rumah itu, kalau sudah setahun berani Pak. Kalau belum setahun itu masih mikir duit. Kecuali kalau kantor kan duitnya banyak ya Pak. Nggak cocok bongkar ini, ganti yang kayak gini, wajar. Kan gitu nggak? Kalau kita mikir rumah sendiri, ini menyesalnya setahun. Ada yang ketiga itu menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Siapa itu? Orang yang salah milih pasangan. Orang salah milih pasangan. Mau dilepas kok cantik, nggak dilepas kok makan hati. Mau dilepas kok sudah punya anak, nggak dilepas kok kayak gini terus, kan gitu. Nih, loh, ada orang, guru saya pesen Pak, kamu itu kalau mau cari istri jangan cari baiknya, dicari kekurangan. Anak sekarang kalau cari istri yang dicari kelebihannya. Malam-malam jam 3 SMS-an, bangun bang, iktikaf tahajud, bangun bang, tahajud, nanti pagi-pagi sudah baca Quran belum? Begitu jadi suami istri baru tahu, ya boro-boro tahajud, sholat saja males. Kenapa? Karena ketika masih dekat belum jadi suami istri, yang diperlihatkan baiknya. Dalam Islam mengajarkan ketika kamu mencari suami istri, cari kekurangannya. Ketika kamu sudah siap menikah, berarti kamu siap menerima kekurangannya. Berarti nanti kekurangannya kita yang menyempurnakan. Karena nggak mungkin ada orang yang sempurna. Kelebihannya kita syukuri. Kan gitu. Makanya, kalau ada nanti kalau kita punya anak, punya cucu, mau cari pasangan hidup, suruh hati-hati. Jangan sampai menyesal seumur hidup. Sahabat saja ada yang sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inam ro'ati la taruddu yadda misin. Ya Rasulullah, istriku itu genit, kalau digodain cowok-cowok kok seneng. Sahabat ini, maka Nabi bersabda, tolak gak? Kalau kamu memang berat ya cerai. Ini uhibbuha, tapi saya cinta banget sama istriku. Nabi tersenyum. Amsik gak, kata Nabi. Ya sudah, kalau seperti itu teruskan pernikahan, pertahankan. Nah, datang lagi lain hari, ya Rasulullah, innam ro'ati la taruddu yadda misin. Istriku kok genit, saya tuh cemburu tapi nggak bisa membentak. Kenapa? Nanti kalau saya bentak dia minta cerai, saya nggak bisa cari istri yang secantik itu, katanya. Coba. Makanya ini orang yang menyesal seumur. Ada lagi orang yang menyesal selama-lamanya. Siapa itu? Orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama. Mulai dia masuk kubur, maka dia langsung menyesal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima taroktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa beramal apa yang dulu saya tinggalkan. Tapi apakah mungkin? Walau lahdotan, walaupun sekejap mata tidak akan mungkin dia dikembalikan lagi. Nggak mungkin Pak. Maka bekal itu cari sekarang. Cari bekal itu sekarang Pak. Jangan sampai nanti kita sudah masuk kubur, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya kekayaan, punya harta, nggak ada yang bisa membayar. Nih. Saya pernah Pak, tahun 2006 pertama kali menginjakkan kaki ke Malaysia. Ini ada kejadian yang subhanallah. Saya tuh sampai nangis Pak. Jadi waktu saya di Sri Petaling, belakang Sri Petaling itu ada toko 7-Eleven nih. Waktu itu masih ada, sekarang di Indonesia sudah banyak yang tutup. Kami masuk, kami sama orang Bali waktu itu. Kami comot. Begitu waktunya bayar, kurang sekitar 50.000. Duitnya pakai ringgit. Masih kurang Pak Cik katanya. Duh, uang saya habis, uang sampean masih banyak, ada nggak Mas? Nggak ada katanya. Ya sudah pakai ini aja, tak kasih 50.000.
Nih. Oh nggak mau Pak Cik, harus pakai ringgit katanya. Ya akhirnya kita kembalikan. Saya kalau malu ngapain malu, orang mereka nggak kenal saya. Nggak ada orang yang malu, walaupun di belakang saya antri menertawakan, bukan urusan, saya nggak kenal mereka. Mereka paling cuma sekali saja. Habis itu setelah saya kembalikan cukup, saya balik lagi ke masjid. Saya balik ke masjid itu nangis saya Pak. Ya Allah, orang tua saya cari duit, banting tulang peras keringat. Tulangnya dibanting-banting, keringatnya diperas-peras. Orang tua cari duit itu Pak. Ya Allah, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Baru terbang 2 jam, duitnya sudah tidak laku. Bagaimana nanti kalau saya masuk ke dalam kubur? Saya nangis saya di masjid itu Pak. Ya Allah, ingat orang tua saya. Bagaimana beliau mencari duit? Ya Rob, ini baru terbang 2 jam, coba bayangkan. Uangnya sudah nggak laku. Bagaimana duit sampean mau berlaku di kuburan, di mahsyar, di sirat? Nggak laku itu. Nah, saya baru selesai bangun rumah. Nanti kalau saya mati, saya minta tolong saya. 3 hari saja tak nginep di rumah. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Boro-boro 3 hari, 1 hari aja nggak boleh. Padahal bangun baru selesai. Habis sekian miliar, kita mau tidur, nginep 3 hari saja nggak boleh. Ini dunia. Makanya orang-orang yang tidak punya agama, orang-orang yang tidak punya iman, mereka akan menyesal dan tidak akan mungkin bisa dibayar lagi penyesalan itu. Maka kita diberi iman, alhamdulillah. Jadi waktu yang sudah lewat bukan waktunya untuk kita sesali. Kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian waktu yang sekarang kita ada di dalamnya, bagaimana kita konsentrasi. Jangan sampai kita menjadi manusia ketika beramal satu pekerjaan kita berpikir amalan lain lebih baik. Bapak lagi mengerjakan tugas, nih, ada tugas banyak sekali. Bapak berpikir, wah kayaknya lebih baik sholat duha deh daripada mengerjakan kayak gini. Sholat duha pahalanya jelas. Salah. Bapak lagi baca Quran, aduh kayaknya bagusan zikir deh. Qurannya ditutup hanya zikir. Begitu zikir, aduh pekerjaan masih banyak. Orang seperti ini akan tertipu terus hidupnya. Maka Imam Sya'rani di dalam kitab Minanul Kubro beliau mengatakan, alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepadaku, setiap amalku menjadi maksud, setiap amalku menjadi tujuan, setiap amalku bukan menjadi perantara. Ini. Kalau kita kok beramal inilah yang paling baik, enak. Ini. Jangan berpikir kita bekerja dengan sholat duha itu lebih baik sholat duha kalau pas kita bekerja. Jangan berpikir kita mengatakan bekerja lebih baik daripada sholat duhur kalau kita sedang sholat duhur. Jadi apa yang ada di hadapan kita, apa yang sedang kita kerjakan, ini adalah amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik. Kalau kita kok berpikir ada amalan lebih baik daripada yang kita kerjakan, maka nanti kita akan mudah meninggalkan apa yang ada sekarang kita di dalamnya untuk mencari sesuatu yang belum tentu. Ini kerja, wah ini kayaknya sholat duha enak ini. Waktunya sholat duha pahalanya juga besar. Akhirnya pekerjaan ditinggalkan. Habis itu apakah sholat duha? Kadang-kadang malah ketemu temennya nongkrong lagi. Hilang semua amalnya. Banyak kayak gitu. Sudah berapa kali kita tertipu dengan perkara-perkara yang seperti itu, Pak? Apa yang sekarang ada di hadapan kita, waktu yang mana kita berada di dalamnya, kita tawajuh, kita konsentrasi. Kita konsentrasi, nggak usah mikir yang lain. Boleh kita punya keinginan, boleh kita punya cita-cita, tetapi bersamaan dengan pekerjaan. Jadi kita konsentrasi, tawajuh. Jangan mikir kita, oh, saya kok kayaknya kok ini nggak nyaman. Kalau bahasa Arabnya istikhlas. Istikhlas itu kacamata kuda. Kacamata kuda. Kita konsentrasi, kita tawajuh. Kalau kita konsentrasi, kita tawajuh, maka apa yang ada di hadapan kita ini akan bisa berhasil, akan bisa selesai dengan baik. Tapi kalau tidak, ulama mengatakan sapi saja. Anak sapi saja kalau mau nyusu itu harus menghadapkan monyongnya ke punting. Dia harus menghadapkan. Sedikit saja belok kepalanya nggak akan mungkin dapat susu. Apalagi kita mau menyelesaikan satu pekerjaan yang besar. Apalagi kita mau menyelesaikan satu pekerjaan yang mungkin itu tanggung jawab kita.
Mesti butuh tanggung jawab, konsentrasi, tawajuh. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap amalnya mesti tawajuh, mesti konsentrasi, sehingga hasilnya itu baik. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang bagaimana kita niatkan. Nah ini, kita niatkan, kita cita-citakan, kita azamkan. Jadi yang akan datang kita niatkan. Tahun 2023 kita punya target apa? Hidup ini dengan target, hidup ini dengan tujuan. Orang yang hidup tanpa tujuan, maka akan seperti kahimari roha, seperti himar penggiling gandum. Ini batu, ini gandum, ini batu. Supaya gandum itu bisa menjadi tepung, maka harus diputar batu yang atas. Nah, untuk memutar batu yang atas ini dibutuhkan kadang himar, keledai, kadang sapi. Muter. Maka orang yang tidak punya tujuan hidup seperti ini. Muter, perasaan sudah jauh sekali. Lihat temennya bangga, oh saya sudah jauh jalannya. Padahal baru muter situ saja. Kita ini Masya Allah. Kalau kita hidup tidak ada tujuan, kalau kita hidup tidak ada maksud, kalau kita hidup tidak ada cita-cita, maka kita hanya kehidupan kita cuma berputar saja. Makan supaya kuat, kuat untuk bekerja, bekerja untuk cari duit, duit untuk makan, makan untuk bekerja. Cuma itu saja. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Apa Allah Ta'ala menciptakan tujuan hidup kita? Yang pertama diantaranya ibadah. Jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia untuk apa? Menjadi khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Siapa? Manusia. Manusia ini khalifah fil ard. Ini tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tujuan. Jadi Masya Allah, tujuan hidup kita ini berputar di antara tiga perkara. Kalau bukan untuk ibadah, untuk menjadi khalifah itu bukan hanya pemimpin, Pak. Khalifah itu lebih daripada perwakilan Allah Ta'ala di atas permukaan bumi ini. Dulu pertama kali pertemuan di sini saya terangkan, Allah Ta'ala punya sifat dua. Satu sifat jamaliyah, dua sifat kamaliyah. Kalau sifat kamaliyahnya Allah Ta'ala, ini kita nggak ada hak untuk mengikuti. Seperti contoh kibriyahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya sifat sombong. Jabariyahnya Allah Ta'ala punya sifat sekehendak sendiri. Nah manusia kok punya sifat seperti itu? Ya jelek. Allah Ta'ala berfirman, yang namanya sombong itu adalah izarku. Ini adalah sarungku. Kibriyah ini adalah selendangku. Kalian jangan mengikuti, kata Allah Ta'ala. Kalau kita sombong, maka kita akan hancur. Kalau kita semau kita sendiri, nggak akan bisa tertib, Pak. Dunia ini nggak akan bisa tertib. Tapi kalau sifat jamaliyahnya Allah Ta'ala memerintahkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah Ta'ala punya sifat ar-Rahman, ar-Rahim. Maka kita disuruh untuk mengikuti. Kita ini menjadi, bagaimana menjadi orang yang kasih sayang. Allah Ta'ala punya sifat ar-Razzaq. Bagaimana kita ini baik berbagi. Sifat orang beriman ini bukan makan, Pak. Tapi sifat beriman ini adalah memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ini sifat orang beriman. Kalau makan nggak usah beriman bisa, Pak. Ini makan. Sifat orang beriman itu bukan pendendam. Sifat orang beriman itu memaafkan. Sifatnya Allah Ta'ala al-Ghaffar, al-Afu. Allah Ta'ala mempunyai sifat pemaaf. Maka kita sebagai khalifah fil ard, kita bagaimana punya sifat pemaaf. Dendam itu sifatnya binatang. Ada yang dendamnya langsung. Binatang rata-rata kalau kita injek maka dia akan langsung balas. Ini sifat. Ada lagi yang sifatnya binatang itu mencari kesempatan dendamnya. Seperti kucing. Kucing itu, Pak, kalau kita sakiti nanti dia punya kesempatan, dia akan balas. Cari kesempatan yang tepat. Hanya mencari kesempatan yang Ada lagi dendamnya itu setahun, Pak. Unta. Ulama mengatakan dendamnya unta itu setahun. Kalau nggak percaya nanti, kalau jenengan umroh, misalnya tahun ini jenengan umroh Desember, berangkat, nanti jenengan yang paling banyak unta itu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat unta. Di sana kalau mau minum susu unta, meras unta di sana ada. Peternakan unta di sana paling besar. Dengan datang ambil satu unta, cari satu unta,
Nanti disentil saja. Atau kalau nggak pukul pakai cambuk ceter itu. Nanti akan lihat sampean. Dia nggak akan balas. Unta itu nggak balas. Tapi nanti 1 tahun berikutnya jenengan ke sana, walaupun sampean nggak sadar bisa ditendang atau diinjek, paling nggak digigit. Itu wataknya unta seperti itu. Lah manusia kok punya dendam kayak gitu? Ya nggak beda. Orang beriman itu sifatnya al-afu. Ini sifatnya Allah Ta'ala. Makanya kita sebagai khalifah fil ard. Kita sebagai wakil dari Allah Ta'ala, sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Kemudian kita juga sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala menjadikan umat Nabi ini adalah umat da'iyah. Umat yang peduli. Umat bagaimana mempedulikan saudaranya. Bukan hanya sholat sendiri saja. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menulis dalam bab tafakkur. Seandainya di ujung timur sana ada orang meninggal tanpa iman. Kalian tidak berpikir sedikit pun, tidak merisaukan sedikit pun, tidak susah sedikit pun. Maka nanti di akhirat dia akan menuntut. Ini umat akhir zaman. Punya tanggung jawab sebagaimana nabinya. Ini umat akhir zaman. Jadi kita punya tujuan, Pak. Hidup kita ini ada tujuan, bukan hanya sekedar hidup. Niki bukan hidup untuk makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, binatang. Makan untuk hidup, PKI, Pak. PKI itu makan untuk hidup. Nah terus kalau orang beriman bagaimana? Makan dan hidup untuk Allah Ta'ala. Sekarang ini babnya bab makan tok. Yang miskin mikir besok makan apa. Kaya sedikit mau makan dengan apa. Nanti kaya sedikit lagi mau makan di mana. Kan gitu kan? Sudah capek sana, sudah bingung. Akhirnya yang paling tinggi sudah titik mana? Besok mau makan siapa? Besok mau makan siapa? Kalau Bapak nggak percaya, Bapak datang tuh. Di gedung DPR itu sudah pikirannya besok mau makan siapa, Pak. Sudah nggak enak, makanan-makanan pinggir jalan, makanan hotel sudah nggak enak. Mereka sudah rasakan semua. Tinggal mikir besok mau makan siapa. Nah kalau sudah kayak gini ya rusak. Dunia itu rusak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hidup ini ada tujuan. Tujuan hidup kita adalah bagaimana taat kepada Allah. Bagaimana mencari ridhonya Allah. Kalau kita hidup tanpa tujuan, maka nanti seperti sapi perahan atau himarur roha. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk mencapai tujuan itu, Allah Ta'ala memberikan waktu kepada kita. Setahun sekian hari, 1 bulan sekian hari, 1 hari sekian jam, 1 jam sekian menit, 1 menit sekian detik. Sama, orang kaya, orang miskin sama waktunya. Dan waktu ini adalah perkara yang sangat berharga. Sampai Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran beberapa perkara, beberapa tempat. Wal asri, wal duha, wal syamsi. Ini waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak mungkin bersumpah dengan perkara kecil, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Yang digunakan sumpah oleh Allah Ta'ala itu wallahi, wa rabbil ka'bah. Nih. Billahi, tallahi. Ini perkara besar. Wasyamsi. Ada lagi watini wa zaitun, wa turi sinin. Watin demi buah tin. Yang paling banyak di Syam, Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa. Waturi sinin, Allah Ta'ala mengutus di Tur Sinin Nabi Musa. Wahadzal baladil amin, di mana? Di Mekah. Allah Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad. Dengan 3 tempat yang besar ini Allah Ta'ala bersumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi Allah Ta'ala juga bersumpah dengan waktu. Wal asri, wasyamsi wa duhaha, wa duha. Demi waktu duha, demi waktu asar. Artinya apa? Menunjukkan bahwa waktu ini adalah perkara yang besar. Waktu ini sangat mahal. Jangan sampai kita gunakan sia-sia. Jangan sampai kita tertipu dengan kata-kata nanti dulu, bentar lagi. Sudah berapa kali kita tertipu dengan bahasa itu, Pak? Nah, nantilah, masih ada waktu. Nantilah, masih ada waktu. Nantilah, masih ada waktu. Mau tobat nanti. Belum sempat tobat, sudah mati, Pak. Makanya sekarang ini kita tawajuh, sekarang ini kita konsentrasi untuk hari besok tahun 2003 kita punya target. Kita punya targetnya kita doa kepada Allah Ta'ala, kita usahakan, kalau berhasil semua dari Allah Ta'ala, kalau tidak berhasil itu semua karena kekurangan kita. Ulama mengatakan, terakhir Pak, yang benar bukan berusaha sambil berdoa,
tetapi yang benar adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat amal dulu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku menyembah. Kita buat amal dulu, baru berdoa, setelah berdoa baru berusaha. Ini dicontohkan Nabi. Nabi bersabda, kalau kalian punya hajat, maka ambil air wudhu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baca doa alhamdulillahirabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik. Jadi sholat dulu baru berdoa. Nabi bersabda, kalau kalian bingung pada pilihan yang kalian tidak bisa menentukan, ambil air wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian baca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka. Sholat dulu baru berdoa. Setelah berdoa baru berusaha. Kalau berusaha, usahanya kok sukses, yakin yang memberikan hasil adalah Allah. Kalau gagal, karena doa kita kurang sungguh-sungguh, sholat kita belum benar. Jadi kita yang koreksi. Mungkin itu saja, sekedar peringatan mawon, sebentar lagi akan ada tahun baru. Kita sebagai orang Islam nggak usah terkesan. Sudah berkali-kali kita menghadapi tahun baru. Ada acara ini, itu, tidur lebih nyaman. Tidur lebih nyaman. Bagaimana kalau memperingati tahun baru Pak Ustadz? Yang mau ya silahkan, tapi kalau saya nggak mau. Hukumnya bagaimana? Kalau masalah hukum itu Pak, nanti akan berkembang terus dan akan berbeda terus. Jadi orang itu kalau sudah bicara hukum mesti bicara khilaf. Mengucapkan hari Natal bagaimana hukumnya? Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Biasa dari dulu kayak gitu tuh biasa. Nggak usah sepaneng. Nggak usah sepaneng. Yang mau mengatakan haram, kalau kita kok percaya haram nggak usah mengucapkan. Kalau kita mengatakan boleh, ya kita mengucapkan silahkan. Saya itu sebenarnya mengadakan haram Pak Ustadz. Tapi gimana lagi di kantor itu harus kok Pak Ustadz. Ya berarti jangan ngambil yang haram. Kan gitu nih. Ikut ulama yang tidak mengharam. Inilah. Imam Syaroni mengatakan ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga umat ini dari maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari fitnah baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit. Nanti jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana menyikapi atau sikap kita terkait berakhirnya tahun 2022 ini dengan agenda-agenda kita ke depan untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Jadi sebenarnya kita ini diberikan waktu itu adalah diberikan kesempatan untuk taubat. Diberikan waktu hidup itu berarti diberikan kesempatan untuk taubat, bukan untuk maksiat. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu diberikan waktu supaya semakin jauh dari Allah Ta'ala sehingga nanti kalau menyiksa di akhirat itu lebih puas. Istilahnya istidraj. Kalau kita ini ditunggu kapan tobatnya. Dan sebenarnya kita ini kalau mau berpikir, kita ini sudah nyawa saringan Pak. Gelombang corona pertama kita diselamatkan Allah Ta'ala. Padahal kita sudah ngeri-ngeri sedap. Saya termasuk orang yang hilang atau enggak nih. Hilang enggak, masih diselamatkan. Datang lagi gelombang tsunami kedua lepas lebaran kapan itu, tahun 2021 atau berapa itu. Itu lebih parah lagi, tahu-tahu sana tarjek. Nah kita masih diselamatkan, berarti kan ini nyawa sisa. Nah kalau diberikan nyawa sisa untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Dan umur kita nggak ada yang tahu. Siapa yang menjamin umur kita masih 10 tahun? Nggak ada. Siapa yang menjamin umur kita masih 2 tahun? Nggak ada. Kemarin itu corona itu ya Allah, yang mati itu lebih muda daripada kita banyak sekali. Nampaknya sehat, tahu-tahu mati. Yang sakit malah nggak mati-mati. Allah Ta'ala mau menampakkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita. Ini loh kehendak saya. Sudah, Allah Ta'ala kalau mau mencabut nyawa nggak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Mau berapapun dicabut sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak ada istilahnya kok, wah ini kasihan ini kok kuburannya belum cukup. Enggak, terserah Allah Ta'ala. Dan itu pantas bagi Allah Ta'ala. Makanya kita itu Masya Allah. Dan kalau kita mau berpikir sedikit, Imam Syaroni mengatakan, perbanyaklah mengingat nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Sehingga kita mudah syukur. Kalau kita nikmat Allah Ta'ala, ya Allah. Bangun tidur kita diberi nikmat. Berapa nikmat? Coba. Ini. Kita maksiat juga kita makan, kita taat juga kita makan. Tapi kalau makan dalam keadaan taat, Allah Ta'ala memberikan keberkahan, memberikan pahala. Orang itu kalau sudah sholat, Pak, tenang hatinya, Pak. Bekerja kok belum sholat, nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Nanti dulu. Tahu-tahu sudah jam 3. Aduh, tinggal 5 menit lagi.
Ah udahlah nanti asar sekalian. Nanti begitu asar tambah pusing lagi Pak, kerjaan banyak, kerjaan enggak ada. Ini. Ya nanti kalau malaikat nggak mundur kita ya, kalau Allah Ta'ala tidak ngulur waktu rezeki kita. Nih, kita ini gajinya ditunda 1 hari aja sudah pusing Pak. Nih. Lah kok kita waktu sholat kok nanti dulu nih. Ini makanya kita cobalah kita hidup dalam keadaan taat. Waktu sholat jam berapa kita tepat, nanti kita akan merasakan bagaimana ketenangan hati kita, bagaimana keberkahan kehidupan kita. Kalau masalah banyaknya Allah Ta'ala sudah mengukur. Tapi kalau keberkahan akan bertambah dengan adanya ketaatan kepada Allah. Jazakallah. Ya. Satu lagi mungkin. Oke, tadi disampaikan terkait dengan anak-anak mungkin ya. Yeah. Oke, itu punya pesantren, punya pondok, melihat banyak lainnya yang masih kecil, ada yang ini. Idealnya itu di berapa tahun sih meskipun pakai istrinya. Jadi itu sebenarnya pakai. Jadi memang dari masa SD atau MI itu bersama kami di rumah keluarga gitu. Tapi begitu lulus MI dikeluarkan ke pondok semua. Yeah. Lalu diskusi madrasah SMP. Seperti itu pakai mohon harapannya. Ya, jazakallah. Jadi ini sebenarnya hanya masalah pendapat dan pengalaman. Kalau dicari dalam kitab mungkin nggak ada. Tapi kami dari guru-guru kami memang sengaja tidak membuka pondok pesantren untuk anak-anak. Kenapa? Karena pengalaman kami baik dari saudara, dari tetangga, anak yang ketika SD di pondok kan itu rata-rata SMA-nya minta di rumah. Rata-rata minta di rumah. Jadi mereka sudah capek. Mondok itu capek Pak. Saya tuh mondok merasakan mondok capek. Nah, kalau misalnya ini 6 tahun mulai dari kelas 3 SD atau 7 tahun sampai lulus SMP, ini kalau mondok 7 tahun kalau mulainya kok sudah lulus SD atau lulus SMP, ini menghafalkan Quran sudah hafal, ngaji kitab sudah bisa baca kitab kuning, bisa memahami kitab. Apalagi lulus SMA. Gitu. Kalau anak lulus SMA kok mondok 7 tahun itu sudah pinter. Saya jamin insya Allah. Ini. Tapi kalau anak SD kelas 3 dimasukkan dalam pesantren, kelas 4 dimasukkan dalam pesantren, 6 tahun mondok lulus SMP yang jadi hafid Quran itu hampir bisa dibilang tidak ada. Sedikit sekali. 6 tahun loh Pak. Kalau 6 tahun itu kok digunakan untuk nyantri mulai SMP atau mulai lulus SD, itu ngapalin Quran sudah selesai rata-rata. Sehingga guru kami sering mengatakan, SD itu pendidikan dia dengan ibunya. TK, SD itu pendidikan dia dengan ibunya. Berikan ibunya supaya memberikan pendidikan sebaik-baiknya. Jangan sampai anak ini kurang daripada kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua. Jadi biarkan dia dengan ibunya, biarkan dia bermain. Anak lulus masih SD, pulang SD, duhur, habis duhur suruh istirahat sebentar, nanti menjelang asar sudah datang guru privatnya. Kadang-kadang pulang ada guru privat matematika, ada guru privat bahasa Inggris, ada guru privat kesenian. Habis asar suruh masuk TPA. Nanti habis maghrib garap PR-nya. Kapan mereka bermain, Pak? Lah kalau nggak ada waktu bermain, kuper anak kita. Bukan jadi anak pinter. Nih, wajar anak bermain. Cucunya Rasulullah namanya Sayyidatina Umamah binti Zainab binti Rasulillah. Itu Nabi mengumpulkan istrinya, saya punya hadiah, saya dapat hadiah cincin dari Bahrain. Ini akan saya berikan kepada orang yang paling saya cintai. Istrinya sudah, ya Allah, kalau di antara kita yang diberi akan terjadi fitnah. Nabi melihat Sayyidatina Umamah, cucunya Rasulullah lagi mainan pasir. Lagi mainan pasir, Umamah kesini, kamu saya kasih hadiah, mau ya Rasulullah. Dipakaikan, alhamdulillah. Artinya apa? Anak kecil main-main wajar. Nabi nggak pernah membentak Husain, nggak pernah membentak Hasan. Kadang-kadang lari-lari di masjid, kadang-kadang Nabi sujud malah naik di pundaknya. Lama sekali nih. Sampai sahabat begitu salam, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi sujudnya lama? Sebenarnya tadi ada Husain di atas punggungku. Aku kalau berdiri takut kalau dia jatuh. Coba main. Nabi sujud, lusup di bawah, lusup, lari lagi, naik di atas. Ini menunjukkan anak-anak itu memang dunia itu bermain. Jadi nggak usah heran. Hanya kita mengawasi permainan mana yang sekiranya tidak sampai menjerumuskan anak-anak kita. Ibunya silahkan. Nanti kalau sudah lulus SD, paling cepat itu lulus SD. Itu paling cepat. Kalau ideal itu lulus SMP. Hanya
kalau di Jakarta nunggu lulus SMP keburu nggak mau mondok, kan gitu kan? Hanya kalau nunggu lulus SMP keburu nggak mau nyantri, sudah ada kenal dunia, apalagi sekarang HP itu, masya Allah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Taala, itu mulai pendidikan pesantren itu kalau paling idealnya minimal lulus SMP. Tapi kalau misalnya kok karena lingkungan tidak memungkinkan, paling cepat lulus SD. Tapi Pak Ustadz, saya sudah capek sekali Pak Ustadz, mereka berarti karena orang tuanya merasa tidak mampu, akhirnya dititipkan ke pesantren. Ya pesantren yang bonyok, lagi-lagi pesantren yang bonyok. Kita menitipkan anak di pesantren bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kasih sayang kita. Nah, akhirnya pesantren jadi tempat buangan. Punya anak 5. Yang pertama pinter, masukkan sekolah. Yang kedua pinter, masukkan sekolah. Yang ketiga pinter, masukkan sekolah. Yang keempat bodoh, masukkan ke pesantren. Bagaimana ulama akan tercetak kalau kayak gitu nih? Dulu itu ulama itu pinter-pinter baru masuk pesantren. 7 tahun hafal Quran masuk pesantren, 8 tahun hafal Quran masuk pesantren. Sekarang enggak, dibuat buangan. Nah kayak gitu nanti kalau ada yang pinter enggak diakui, ya repot kan gitu. Makanya paling tidak itu minimal lulus SD. Itu nanti kita akan melihat. Saya tidak tidak mengingkari orang mau masukkan pondok, silakan. Tapi kalau alangkah baiknya kalau kecil itu biarkan dengan ibunya. Karena ibunya juga butuh mendidik anaknya juga butuh belayan kasih sayang orang tua. Anak juga butuh main-main. Nanti kalau kita tidak kasih bermain terlambat. Sudah lulus SMA baru pengen main kan repot. Kenapa tuh sampai kok lulus SMA baru pengen main? Dulu kecilnya nggak pernah main. Nah, kan kasihan kalau kayak gitu. Jazakumullah. Semoga bermanfaat khususnya buat kita, umumnya buat umat ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hadina wa hadibina wa hadina sabal jahannam jami'a wa ja'alna sabal man ihtada. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma yassir wa tu'assir alaina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla. إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.